Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Sabil Haq Maulana dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. UKT atau uang kuliah tunggal merupakan sistem pembayaran yang diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia untuk menyederhanakan dan menstandarisasi biaya kuliah. Namun tingginya UKT dapat membawa dampak serius bagi aksesibilitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi kelompok ekonomi yang rendah. Artikel ini akan mengeksplorasi berbagai implikasi ekonomi dan sosial UKT yang tinggi serta menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. UKT diperkenalkan dengan tujuan untuk menyederhanakan biaya pendidikan yang tinggi, di mana mahasiswa membayar satu biaya tetap berdasarkan kelompok penghasilan orang tua mereka. Meskipun sistem ini direncanakan untuk mencegah biaya yang tidak terduga atau ketinggian, UKT yang tinggi justru dapat menjadi penghalang utama bagi sukses pendidikan tinggi. Dampak ekonomi UKT yang tinggi yaitu beban finansial pada keluarga. UKT yang tinggi secara signifikan mengurangi daya beli keluarga, terutama penghasilan rendah dan menengah. Hal ini dapat memaksa untuk mengambil pinjaman atau berutang atau mengurangi pengeluaran penting lainnya. Pengorbanan finansial orang tua dari keluarga penghasilan rendah seringkali mengorbankan kebutuhan besar seperti makanan dan kesehatan membayar kuliah anak mereka. Pengurangan partisipasi dalam pendidikan tinggi, yaitu tingkat putus sekolah. Mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu cenderung lebih tinggi tingkat putus sekolahnya karena tidak mampu membayar UKT. Tingginya biaya UKT dapat mengurangi jumlah pendaftar baru, terutama dari kelompok masyarakat penghasil rendah. Implikasi sosial dari UKT yang tinggi yaitu terjadinya ketimpangan sosial. UKT yang tinggi memperburuk ketimpangan ekonomi dalam akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga kaya lebih mungkin untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sementara mereka dari keluarga miskin tertinggal. Kedua, peningkatan kesenjangan sosial. Ketimpangan dalam akses pendidikan tinggi berkontribusi pada kesenjangan sosial yang lebih luas, menghambat mobilitas sosial dan memperkuat siklus kemiskinan. Pengaruh pada kualitas pendidikan dan pembangunan SDM atau sumber daya manusia yaitu keterbatasan akses talenta. Dengan mahalnya biaya kuliah, banyak talenta berpotensi tidak dapat mengakses pendidikan yang tinggi, mengakibatkan hilangnya suatu peluang yang untuk berkembangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Mahasiswa dari keluarga kaya memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan tambahan seperti les private dan materi belajar yang dapat meningkatkan prestasi akademik mereka dibandingkan mahasiswa dari keluarga yang miskin. Solusi untuk mengatasi implikasi UKT yang tinggi yaitu kebijakan keuangan dan dukungan, yaitu peningkatan beasiswa. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan jumlah dan cakupan beasiswa untuk mahasiswa berpenghasilan rendah agar dapat mengurangi beban UKT. Yang kedua yaitu subsidi pemerintah. Meningkatkan subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi dapat membantu menurunkan UKT sehingga lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, tidak mandang kaya dan miskin. Yaitu yang kedua, alternatif pendidikan. Pengembangan pendidikan vokasi mendorong pendidikan vokasi sebagai alternatif lebih terjangkau dan dengan pasar kerja. Yaitu dua, pendidikan jarak jauh.
Mengembangkan program pendidikan jarak jauh atau online yang lebih mudah dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya UKT. Kesimpulannya, UKT yang tinggi membawa berbagai implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Dampak ini mencakup peningkatan beban finansial pada keluarga, penurunan partisipasi pendidikan, serta peningkatan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, termasuk peningkatan beasiswa, subsidi, dan pengembangan alternatif pendidikan yang lebih terjangkau. Dengan sekian, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.